Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua pada hari ini? Tidak, Pak. Apa kabar semuanya? Baik-baik? Alhamdulillah Pak sehat. Sehat, jangan ada yang sakit ya. Ya, Pak. Ya baik, kita absen dulu ya. Eti, Hadir, Pak. yakin B. Yang ada hadir siapa? Yang ada hadir? Askam, mana Askam? Tidak hadir, Pak. Askam, tak tahu ya alasannya kemana? Sakit, Pak. Sakit. Sakit? Ya. Askam nih ya. Askam. Yang satu lagi yang cowoknya? Nopal, Pak. Kemana dia? Masih di jalan, Pak. Masih di jalan? Ya. Oh. Coba. Lanjut, Pak. Yang ceweknya? Depi, Pak. Depi. Depi sama Arum, Pak. Elisa. Kemana dia? Si Depi masih di jalan, Pak. Masih di jalan. Yang satu lagi? Elisa masih di jalan juga, Pak. Masih di jalan juga. Sudah sakit. Satu lagi? Tidak ada, Pak. Oh, tak cukup. Bella, ada yang tahu tak materi kita hari ini materi apa? Belum, Pak. Belum tahu? Belum. Sama bapak juga kan tahu materi kita. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita yaitu materi tentang sholat ya, sholat Ya, Pak. lima waktu. Sebelum itu sebagai evaluasi, bapak ada pertanyaan lah untuk kita semuanya, untuk para adik-adik semuanya, yaitu siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Ayo pemikiran logika saja, jangan perlu cari-cari Google, nggak perlu, logika saja. Ayo apa? Siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Bapak saya, Pak. Bapak saya. Bagus. Yang lagi? Yang lain? Ada lagi ya? Bapak Dwi. Ayo pikir. Pak Edi. Pak Edi. Ya. Yang lagi? Bapak Jokowi. Bapak Jokowi. Bapak Ridwan Kamil. Ya, bagus. Kim Tae-hyung, Pak. Ada lagi? Orang yang banyak ilmu, Pak. Bagus. Orang yang rajin sholat, Pak. Orang yang selalu merasa bersyukur. Oh, bagus. Jawaban itu semuanya benar. Tapi yang paling kaya itu orang yang kaya itu adalah orang yang paling kaya ialah orang yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah sebelum sholat subuh. Wih, bener kan aku tadi? Ya kan? Sebagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rak'ata fajri khairu minan dunya wa ma fiha." Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat salat fajar lebih baik dari dunia dan apapun yang ada di seisinya. Bagi orang yang sholat itu ya, sholat 2 rakaat itu, apapun yang ada di dunia ini lebih baik ganjaran pahalanya ya. Ya, Pak. Penjelasannya yang dimaksud dengan 2 rakaat di sini adalah sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat bukan semata-mata sholat wajib subuh. Hal ini dikarenakan hadis ini tersimpan pada bab sholat sunnah an-wafid, yang artinya semakin besarnya pahala sholat sunnah ini digambarkan sampai lebih dari dunia atau seisinya. Dari hadis di atas, Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah berani meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat fajar ini, karena mereka sudah menganggap sholat sunnah itu sebagai sholat wajib. Nah, gitu. Ada yang sholat subuh tidak pagi tadi? Subuh dong, Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Baiklah, kita memasuki materi kita yaitu tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ialah sholat 5 waktu adalah sholat yang dikerjakan pada waktu yang tertentu, baik 5 kali sehari
Waktu merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Allah menurunkan perintah sholat 5 waktu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Hukum sholat ini adalah fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Setiap muslim yang telah menginjak usia dewasa. Itu ada yang salah ya? Tidak, Pak. Usia dewasa atau pubertas kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Nah, ada tahu tak sebabnya atau ada sebab orang yang tidak boleh sholat itu? Kalau perempuan apa itu? Ada yang tahu? Baik, Pak. Baik, Pak. Halangan. Oke. Ada yang lain? Karena nifas. Pas, oke. Itu ya. Iya, Pak. Kalau perempuan itu memang kalau halangan itu tidak boleh sholat, ya kan? Ya, Kalau untuk laki-laki tidak ada kecuali tidak boleh sholat. Kalau kita sakit tidak boleh tegak, kita boleh baring untuk sholat. Kalau tidak boleh baring, kita boleh dengan isyarat, itu yang terakhir ya, dengan kedipan mata atau dengan hati itu juga boleh. Untuk laki-laki tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat karena sholat itu wajib bagi orang muslim. Yang selanjutnya, sholat fardu adalah sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib dikerjakan. Sholat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas 2 golongan, yakni 1 fardu ain, yakni diwajibkan kepada individu, diwajibkan kepada kita masing-masing, satu orang individu ya. Termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk pria. Yang kedua fardu kifayah, yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim, namun akan gugur menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain, termasuk dalam kategori sholat jenazah. Nah, begini, kalau ada di satu desa itu, satu desa ada yang meninggal, atau satu desa meninggal, kewajiban satu desa itu untuk menyolatkan orang meninggal itu. Nah, kewajiban satu desa itu untuk menyolatkan itu. Tetapi apabila satu desa itu akan lepas kewajiban atau lepas kegugurnya untuk menyolatkan sholat jenazah itu, apabila ada sebagian seorang muslim yang menyolatkan orang mayat itu. Nah, kalau ada yang menyolatkan, maka terlepaslah kewajiban satu desa itu menyolatkannya atau sudah lepas dari dosanya. Itu bisa dimengerti? Insyaallah bisa, Pak. Baik. Ini selanjutnya, sholat 5 waktu merupakan salah satu dari rukun Islam. Allah menurunkan perintah itu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nah, awalnya perintahnya sholat itu bukan Z? Ya, Pak. Awalnya perintah sholat itu ya bukan 5 rakaat awalnya. Sebelumnya itu kalau tidak salah ya bolehlah kalian lihat lagi ya di Google ya biar lebih benar ya. Ya. Awalnya itu dari 50 Nabi itu diperintahkan untuk sholat. Menurutnya setiap umatnya diwajibkan untuk sholat dalam sehari itu 50 rakaat dalam sehari. Nah, Nabi itu turun menghadap Nabi atau ketemu Nabi Musa. Ya silakan. Ya silakan. Menghadap lagi kepada Tuhan bahwa minta keringanan lagi untuk sholat itu, diberilah dan keringanan 10 lagi dalam satu hari itu 10 sekali dalam satu hari ya. Nabi menghadap lagi turun ke bumi nemui Nabi Musa. Lalu diantaranya katanya umat Nabi kita Nabi Muhammad ini tak sanggup atau lemah ya. Umat Nabi Muhammad ini kebanyakan lalai. Ya, Pak. Pergi lagi ke atas menghadapi Tuhan. Nah, akhirnya dapatlah kita sekarang ini 5 rakaat dalam satu hari. Begitulah gambarannya. Oh ya, Pak. Adapun salat yang 5 waktu itu subuh terdiri berapa rakaat? Ada yang tahu? Bagus.
Adapun waktu sholat subuh diawali dari munculnya fajar sidik, yakni cahaya putih yang melintang dari ufuk timur. Waktu subuh berakhir ketika terbitnya matahari. Yang selanjutnya yang kedua, sholat zuhur. Sholat zuhur terdiri berapa rakaat? 4 rakaat. Ada yang tahu kapan masuknya waktu sholat subuh itu? Zuhur. Bukan, kayak gitu. Waktunya, kapan waktu masuk sholat zuhur itu kapan? Ada yang tahu? Baik. Terdiri dari 4 rakaat. Waktu zuhur diawali jika matahari telah tergelincir atau condong ke arah barat dan berakhir ketika masuk waktu asar. Nah, berakhirnya ketika waktu masuk asar ya. Jangan kalau kalian waktu masuk asar sudah masuk kalian sholat zuhur lagi. Itu tidak boleh kan? Iya, Pak. Yang ketiga, yang selanjutnya asar terdiri berapa rakaat? 4. Berapa rakaat tadi? 4, Pak. 4. Umi berapa rakaat? 4 lah, Pak. Sholat maghrib? 3. Bagus. Salat asar terdiri dari 4 rakaat. Waktu asar diawali jika panjang bayang-bayang. Jika panjang bayang-bayang ini ya, bayang-bayang kalau kita lihat mataharinya, panjangnya bayang-bayangnya benda terlebih panjang benda itu sendiri, khususnya untuk mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi waktu asar dimulai jika panjang bayang-bayang benda 2 kali melebihi. Nah, kalau panjang kita kalau taruh di luar ya. Iya. Kalau panjang itu panjang melebihi 2 kali ini, nah itu udah masuk waktu asar. Paham? Pak. Baik, ada yang ditanya nggak sebelum tadi yang? Tidak, Pak. Oke lah. Ya, selanjutnya maghrib terdiri dari berapa rakaat? 3 rakaat. 3 rakaat ya? Bukan 4. Bukan, Pak. 3. Maghrib terdiri dari 3 rakaat. Waktu maghrib diawali dengan terbenamnya matahari dan berakhir dengan masuknya waktu isya. Isya ada berapa rakaat? 4. Bukan 2 ya, Ti? Tidak, Pak. Ada subuh, Pak. Ada 2 apa? Subuh. Subuh. Kirain 2 tadi. Isya terdiri dari 4 rakaat. Waktu isya diawali dengan hilangnya cahaya merah syafaq di langit barat dan berakhir hingga terbitnya fajar shiddiq keesokan harinya. Menurut Imam Syafi'i, sholat isya boleh dilakukan setelah mengerjakan sholat maghrib. Baik, adapun rukun-rukun sholat 5 waktu, ada yang tahu nggak? Belum, Pak. Belum? Belum. Nah, carilah tahu sendiri ya. Apa mereka kasih tahu juga? Kasih tahu, Pak. Yang pertama apa, ayo? Gak tahu ya yang pertama? Belum tahu, Pak. Niat bukan? Ayo. Ya. Ya niatlah pertamanya. Yang pertama itu ada rukunnya pertama niat. Yang kedua, ayo apa? Sudah niat? Nah, bagus. Takbiratul ihram. Yang ketiga, ayo apa? Ada takbir? Tegak. Berdiri tegak. Berdiri tegak, kaki yang mampu untuk melakukan. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Yang selanjutnya, yang kelima, Surat pendek. nah sudah tadi Al-Fatihah. Ruku lagi. Ruku. Ruku. Nah, ruku ya, Sayang? Iya. Ruku. Yang selanjutnya apa? Kalau kita ya ruku itu ya sebagian, kalau kebanyakan orang kan kalau ruku itu kan punggungnya datar gitu ya, susah kalau ada. Iya, Pak. Kalau kapan tuh lurus dia nggak jatuh. Nah, bagus. Kalau kita bisa ada yang minum ya, kalau di punggung itu ya kan tidak jatuh ini. Iya, Nah, itu Pak. kan juganya sudah rata semua tangan ini punggungnya. Nah, Oh, iya, Pak. Nah, jadi kalau air itu tidak jatuh. Nah, gitu ya. Yang selanjutnya apa? Yang keenam iktidal atau bangkit dari ruku. Yang selanjutnya sujud. Yang selanjutnya lagi bagus. Selanjutnya ayo
Duduk sambil membaca tasyahud akhir. Selanjutnya tasyahud terakhir. Yang selanjutnya salam. Yang selanjutnya lagi Baca doa. baca doa cukup pakai. Baik, ada yang ditanya sebelum itu tadi? Lanjut. Iya, masa ada tutup? Beda. Sebelum saya mengakhiri, saya ada pertanyaan sedikit ya untuk kalian sebagai wawasan kehidupan kita. Saya mau bertanya, yaitu kita pikir logika saja ya. Yang pertama, apa yang paling dekat dengan diri kita di sini? Ayo saja. Kematian, Pak. Ayo lain. Jodoh. Bagus. Ada lagi? Malaikat. Bagus. Baik, yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah kematian. Sebab kematian adalah janji Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Bahasa dia kan. Yang selanjutnya, apa yang paling jauh dari kita di dunia ini? Ayo. Apa yang paling jauh dengan kita di dunia ini? Apa yang paling jauh? Surga paling neraka. Neraka. Apa lagi? Rasa syukur. Rasa syukur. Jodoh. Bagus. Mungkin jawaban itu benar, tapi yang benar lagi adalah jawaban saya tadi. Masa. Kenapa? Sebagaimanapun kayanya kita, sebagaimanapun kita suksesnya kita, kena masa lalu itu tak pernah lagi dilanjutkan. Betul? Maka dari itulah kita semuanya gunakanlah waktu ini sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal lagi. Oke, Umi? Yang selanjutnya yang ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Apa yang paling besar? Ayo. Hawa nafsu. Apa yang paling besar? Yang lain? Hawa nafsu sama aja lah, Pak. Sama aja ya, ada tahu dari betul ya. Oke, yang paling besar itu adalah cinta kepada anak ada itu. Yang paling besar itu betul kata saya tadi, hawa nafsu. Yang selanjutnya, yang paling besar, yang paling berat di dunia ini apa? Timbangan. Betul. Bagus ya, betul. Siapa nama tuh? Imperator Muslimah. Nah, kasih aplaus dulu. Yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah ya. Ya, Pak. Amanah. Yang selanjutnya, yang paling ringan di dunia ini apa? Ayo, yang paling ringan di dunia ini apa? Kapas. Ayo tuh. Kapas. Hah? Ada tahu tak? Enggak tahu. Yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Betul nggak? Betul. Kalau kapas emang betul ringan, tapi lebih ringan itu adalah Meninggalkan sholat. kalau kita tidur sebentar, waktu sholat sudah lewat. Tidak terasa pun waktu sholat itu sudah lewat. Yang selanjutnya, yang paling tajam di dunia ini apa? Tidak. Iya, Pak. Lisan. Iya, lisan. Ada yang tahu? Kasih alasannya apa? Lidah itu bisa lebih tajam. Oh, emang lidah tidak terbelah, mampu. Oh. Udah menggibah. Udah ngomongin orang ya. Nah, kurang lebih jawabannya gitu. Lidah itu kan bisa menyakiti hati tetangga kita atau kawan kita. Luka di pedang bisa kita obati, bisa kita jahit. Kalau luka dikenal lisan itu kemana obatnya lagi? Iya, Pak. Ya baik, mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini. Saya sebagai pengampu mata pelajaran fikih. Semoga kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.